Islam di Andalusia. Andalusia atau Al-Andalus merupakan nama dari bagian semenanjung Iberia yang dikuasai umat Muslim. Sebelum kedatangan umat Islam, daerah Iberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang Kristen Visigoth. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania dipimpin Jenderal Tariq bin Ziyad dan di bawah perintah dari Kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Setelah mengalahkan Raja Rodrikus dari Visigoth dalam pertempuran Guadalete, kekuasaan Islam terus berkembang hingga pada tahun 719 Masehi. Hanya daerah Galicia, Basque, dan Asturias yang tidak tunduk kepada kekuasaan Islam. Setelah itu, pasukan Islam menyeberangi Pirenia untuk menaklukkan Perancis, tetapi berhasil dihentikan oleh Confrère dalam pertempuran Tours pada tahun 732 Masehi. Daerah yang dikuasai Muslim Umayyah ini disebut Provinsi Al-Andalus atau Andalusia, yang terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Perancis Selatan sekarang. Awalnya Andalusia merupakan provinsi dan kekhalifahan Umayyah, yaitu antara tahun 711 sampai tahun 755 Masehi. Kemudian berubah menjadi sebuah keamiran, yaitu antara tahun 756 sampai tahun 929 Masehi. Setelah itu menjadi sebuah kekhalifahan independen, yaitu antara tahun 929 Masehi sampai tahun 1031 Masehi. Dan akhirnya terpecah menjadi Taifah atau kerajaan kecil, yang itu terjadi antara tahun 1031 sampai tahun 1492 Masehi. Sekitar tahun 711 sampai 755 Masehi, Andalusia mengalami masa keemasan. Penyebaran Islam terjadi sangat pesat, karena agama Islam ialah agama fitrah yang mudah diterima oleh penduduk. Pengaruh bagi masyarakat Eropa. Andalusia merupakan tempat yang paling utama bagi bangsa Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam jauh lebih maju daripada negara-negara tetangganya Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping bangunan fisik tentunya. Di antara yang paling penting adalah pemikiran Ibn Rushd yang wafat tahun 1198 Masehi. Dia melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir yang dilandasi norma-norma tertentu. Dia mampu menjelaskan pemikiran Aristoteles dengan cara yang sangat apik, memikat semua orang yang ingin membebaskan pikirannya dari belenggu-belenggu taklid. Demikian besar pengaruhnya di Eropa hingga di Eropa muncul gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Sayangnya, pihak gereja menolak pemikiran rasional yang dibawa gerakan Averroisme ini. Berawal dari gerakan Averroisme inilah di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 dan nasionalisme pada abad ke-17.
Buku-buku Ibn Rushd dicetak berkali-kali di Venesia. Bahkan edisi lengkapnya terbit pada tahun 1553 dan 1557 Masehi. Karya-karyanya juga diterbitkan pada abad ke-16 di Napoli, Bologna, Lyon, dan Strasbourg, dan di abad ke-17 diterbitkan di Jenewa. Pengaruh peradaban Islam termasuk di dalamnya pemikiran Ibn Rushd ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Andalusia, seperti yang berada di Kurtuba atau Cordoba, Ishbilia atau Seville, Malakoh atau Malaga, Granada atau Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Andalusia, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan itu adalah Tulaytulah atau Toledo. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Di Eropa didirikan Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1231 Masehi, yaitu 30 tahun setelah meninggalnya Ibn Rushd. Di akhir zaman pertengahan Eropa, baru berdiri 18 buah universitas. Di dalam universitas-universitas itu, ilmu yang mereka peroleh di Universitas Islam diajarkan, seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti, dan filsafat. Pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibn Rushd. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun kaum muslimin akhirnya terusir dari Iberia dengan cara yang sangat kejam, tetapi warisannya telah membidangi gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance Yunani pada abad ke-14 yang bermula di Italia, gerakan reformasi pada abad ke-16, rasionalisme pada abad ke-17, dan pencerahan atau Aufklärung pada abad ke-18. Kemunduran dan jatuhnya Andalusia. Sebagaimana ketentuan Allah di muka bumi bahwa setiap kejayaan pasti ada batasnya. Setiap peradaban paling gemilang sekalipun akan sampai kepada puncaknya, lalu surut dan bahkan hancur. Setelah sekitar 800 tahun Islam berkuasa dan berjaya di Andalusia, mereka ditaklukkan oleh umat Kristen. Umat Kristen berhasil merebut kembali Iberia dari tangan umat Islam. Pada tahun 1236 Masehi, benteng terakhir umat Islam di Spanyol, yaitu Granada, menyatakan tunduk kepada Fernando III dari Kastilia dan menjadi negara bawahan Kastilia hingga pada tahun 1492 Masehi, Sultan Muhammad ke-12 menyerah sepenuhnya kepada kerajaan Katolik di Spanyol yang dipimpin oleh Fernando II dari Aragon dan Isabella I dari Kastilia.
Sedangkan kekuasaan Islam di Portugal berakhir pada tahun 1249 dengan ditaklukkannya Algarve oleh Alfonso III. Kekalahan penguasa Muslim kemudian diikuti oleh penganiayaan dan pengusiran terhadap kaum Muslim dan Yahudi di Spanyol. Mungkin sekarang muncul pertanyaan, apa saja faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di Andalusia? Tentunya ada beberapa faktor yang kali ini kita akan mengetahuinya secara singkat. Yang pertama yaitu konflik dengan kerajaan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang terakhir, yaitu terpencil dari dunia Islam yang lain. Demikianlah sekilas tentang sejarah Islam di Andalusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan maklumat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.